Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiana Aidan Rahimah dengan NPM 22755057, Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi panen kelapa sawit. Definisi panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua menyebabkan buah akan segera membusuk. Sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Selanjutnya yaitu prosedur pemanenan. Prosedur pemanenan diawali dengan perontokan, pengangkutan, lalu penggilingan, selanjutnya ekstraksi, dan yang terakhir pemurnian. Identifikasi biaya panen. Ada 5 biaya yang masuk dalam biaya panen, yaitu yang pertama biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan TM. Semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Dengan jurnal aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS. Persediaan TBS pada aset biologis TBS. Materi selanjutnya yaitu akuntansi produksi kelapa sawit yang diawali dengan penerimaan TBS, lalu proses sterilisasi, selanjutnya mesin bantingan. Dari mesin bantingan ini menghasilkan tandan kosong dan buah sawit. Lalu dari tandan kosong diolah menjadi limbah yang menghasilkan limbah cair yang dapat digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan atau dibuang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dari buah sawit ini mengalami proses pengepresan yang menghasilkan CVO kotor, buih sawit, dan serat. Dari CVO kotor ini diproses penjernihan menghasilkan CVO bersih. Selanjutnya buih sawit dilakukan pemecahan biji yang menghasilkan hidrosiklon dan menghasilkan 2 jenis palm kernel dan cangkang. Sedangkan serat dan cangkang ini dapat digunakan untuk bahan bakar boiler. Alur proses pembuatan minyak goreng. Sama halnya dengan alur proses pengolahan kelapa sawit, pembuatan minyak goreng juga mengalami siklus yang sama, yaitu dimulai dari penerimaan TBS, proses sterilisasi, lalu mesin bantingan yang menghasilkan 2 jenis, yaitu tandan kosong dan buah sawit. Dari tandan kosong ini diolah menjadi limbah cair yang dapat digunakan untuk pupuk, sedangkan buah sawit mengalami proses pengepresan dan menghasilkan CVO kotor, buih sawit, dan serat. Dari CVO kotor mengalami proses penjernihan dan menghasilkan CVO bersih. Untuk buah sawit mengalami pemecahan biji dan menghasilkan hidrosilikon, lalu menghasilkan palm kernel dan cangkang. Sedangkan serat dan cangkang ini digunakan untuk bahan bakar boiler. Selanjutnya, akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya bahan baku atau TBS, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong,
biaya overhead pabrik seperti BBM atau jemputan. Dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu jurnal proses produksi. Di sini ada contoh pengumpulan biaya produksi dengan jurnal BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Selanjutnya BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, BDP BOP pada persediaan OP atau lain-lain. Lalu jurnal pengakuan persediaan barang jadi, yaitu jurnalnya persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Selanjutnya pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun dengan jurnal persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Selanjutnya ada jurnal penjualan barang jadi dengan jurnal bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi.